Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Langsung saja, mohon maaf sebelumnya tidak ada muqaddimah, tahiyah kepada Dewan Pembina, Dewan Pengawas dan seterusnya, mengingat waktu yang lumayan sempit ya. Saya hanya akan menyampaikan beberapa hal terkait problematika dari mulai datangnya kelas 1 dan kelas 1 akselerasi. Jadi kalau kelas 1 KMMI, Kuliyatul Muallimin wal Muallimat Islamiyah. Yang pertama, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan kepada santri baru terkait masalah fasilitas kenyamanan yang ada di asrama masing-masing. Seperti yang sudah kita ketahui, di pondok ini baru kita adakan fasilitas AC itu usianya 1 tahun. 1 tahun pelajaran baru kemarin kita baru AC itu dibeli dengan harga 240 juta kurang lebih. Dengan kapasitas AC per unitnya 1 PK. Jadi ada wali santri yang menyangka AC-nya setengah PK, makanya kurang dingin. Kalau kurang dingin, ibu tahu dari mana? Ibu kan nggak tidur di asrama. Ketawa si ibunya. Kali aja Ustadz, jangan kali-kali, jangan katanya, nanti timbulnya fitnah. Itu saya bilang. Ini ada wali santri yang nyeletuk. Jawab sama kalian bahwa kapasitas AC di sini 1 PK, bukan setengah PK, sehingga akan mengcover ruangan 8x9 dengan proses waktu cukup 15 menit dingin harusnya. Kurang dingin Ustaz, kata siapa? Itu kan AC baru, bukan AC second, yang pertama itu ya. Kemudian kita fasilitasi AC juga bukan hanya sekedar di asrama. Fasilitas AC juga kita adakan di sekolah. Di sekolah itu ada AC-nya, di asrama juga ada AC-nya. Kurang untuk mensirkulasi AC-nya. Kita tambah lagi dengan kipas angin. Setiap asrama 2. Tadinya 1, sekarang 2. Yang masih ada 1 belum ditambah. Itu eksidensial dan cepat tanggap. Ketika kalian belum datang, kita evaluasi semua. Wah, ini harus ditambah lagi kipas anginnya. Karena kipas angin 2 akan mensirkulate angin yang dikeluarkan oleh AC. AC mengeluarkan hawa dingin, kipas menyebarkan tugasnya supaya cepat dingin. Jadi ke setiap pojokan-pojokan itu harus kena. Itu sudah kita pikirkan. Bahkan perlu kalian ketahui juga, ini khusus untuk santri baru. Nanti sampaikan ke orang tuanya. AC itu kita adakan ketika biaya pendaftaran kita turunkan dari 13 juta rupiah
uang pendaftaran 13 juta rupiah menjadi 7 juta sekian, dan untuk santri putra, dan santri putri cuma 8 juta. Bayangkan tuh, hilang berapa uang? 5 juta lebih. Untuk apa? Untuk kalian. Untuk siapa? Untuk meringankan beban orang tua kalian. Lantas bagaimana dengan persiapan untuk maintenance dan seterusnya? Kan kita beli AC, ya sudah. Kemudian setrumnya dari mana? Kemudian maintenance-nya gimana? Siapa yang bertanggung jawab? Semua dari mulai pembelian AC, kemudian maintenance AC, listrik AC, semuanya tidak dibebankan ke SPP kalian. Tidak. Yang kalian iuran itu setiap bulan 1.100.000. Yang 100.000 ke laundry, yang 1 juta ke pesantren. Dari 1 juta tidak ada satu rupiah pun untuk maintenance AC, apalagi untuk pembelian AC. Jadi cukup bahwa AC itu adalah hibah betul-betul dari yayasan untuk kalian. Kagak ada yang tepuk tangan. Kenapa? Karena kami ini sayang sama kalian, memikirkan kenyamanan. Betul, ada bahasa pondok itu bukan hotel. Betul. Tapi kita berusaha paling tidak kenyamanannya walaupun tidak semaksimal hotel, karena kita memang sedang tidak di hotel. Kalau di hotel, minim-minimnya satu kamar 2 ranjang, minim yang paling ekonomis itu 450.000 per hari, cuma mengcover 2 orang. Ini asrama mengcover bisa 20 orang maksimal. Ada yang asrama JMB atau Al-Ajiyad ya, JMB itu Al-Ajiyad. Kapasitas di situ 28. Betul tidak? 28 berarti ada 14 ranjang, karena ranjang bawah dan ranjang atas, ada ranjang tingkat di sana. Makanya masih kita evaluasi apakah ranjang ini menghalangi sirkulasi AC. Jika menghalangi, dihapus ranjang, tidak usah tidur di ranjang, mendingan tidur di kasur, enak, angin sepoi-sepoi. Nyusahin, betul nggak? Nyusahin ada ranjang itu, makin sempit, ngap, bener nggak? Masih kita evaluasi anak-anak, dan ini menjadi salah satu keputusan saya atas dasar musyawarah dengan majelis tinggi bahwa ranjang tahun depan kita hilangkan. Supaya AC-nya menyebar cepat. Saya kasihan juga anak-anak kalau misalkan ranjangnya tingkat, kebetulan yang kebagian ranjang di tingkat 2-nya itu kayak badannya kayak Mr. Albi. Kebayangkan kalau merobot gitu. Itu kalau maaf ya Albi, santai Albi, tenang aja. Ini kan hanya berbicara masalah berat badan ya. Saya tidak menghina. Jangan, tenang deh. Oke? Slow ya. Gak apa-apa ya? Nah gitu. Umpamanya, jangan Albi dah, beratnya saya aja deh, berat saya 70 kilo nih. Misalkan, saya nggak nyampe 70 kilo, 65 masih ideal. Saya naik di ranjang tingkat kedua, itu bukan tidak mungkin potensi akan ambruk. Belum lagi ranjangnya dari kita nggak tahu kualitas kayunya. Itu kalau nggak salah kayunya kayu mahoni, tapi kayunya kayu muda. Ngeri. Makanya kita berpikirnya panjang. Kita evaluasi terus. Ranjang ini bisa mempersempit, betul tidak? Yang kedua, lemari yang kalian sewa itu kan kegedean. Udah gitu ada kuping-kupingnya kayak gini nih. Lama-kelamaan kalau didempetin ini juga menghabiskan menghabiskan lahan. Ke depan, mulai tahun depan, insya Allah doakan,
lemari sudah tidak ada di bawah, semuanya pakai lemari gantung. Aman, nggak usah capek-capek pindahin. Dan lemarinya bagus. Lemarinya itu dari multiplex atau apa bahasanya Ustaz Maman? Apa? Hah? Thick block. Nah, yang kayak di depan rumahnya ketua yayasan, kalian lihat? Di depan rumahnya itu ada lemari gantung kan? Nah, kita float. Jadi disesuaikan dengan baju dan kalian, baju-baju kalian. Tidak boleh bawa banyak-banyak. Ngapain bawa banyak-banyak baju? Emang mau jadi model? Gitu. Secukupnya, tetapi dalam kadar sesuai kebutuhan. Disesuaikan dengan kebutuhan. Tetap masih ada untuk bajunya, masih ada untuk naruh sepatu dan seterusnya. Kalau putri satu yang boleh, kalau putra tidak boleh. Kalau putri masih boleh bawa kontainer untuk memuat nanti pakaian-pakaian yang sensitifnya ditaruh di kontainer. Nanti sisanya lemari gantung semua. Itu dimulai dari santri baru tahun ajaran yang akan datang. Jadi perlahan tapi pasti insya Allah. Untuk siapa sih Ustaz? Semuanya untuk kalian, kenyamanan kalian, supaya kalian tuh betah. Walaupun sambil butuh ilmu tapi betah. Bayangkan kalau sekarang dengan AC yang AC 1 PK itu sudah sangat dingin. Kalau ukuran kamar 4x4 itu bakalan, kalau misalkan degree-nya itu 16, ini suara apa sih? 16 degree-nya, derajatnya, itu kita tuh bisa kaku malam-malam itu karena terlalu dingin. Kemarin saja saking kita tidak mau ada komplainan, 3 hari berturut-turut AC itu dihidupkan. Coba betul tidak? AC nyala terus. Berapa duit yang harus kita keluarkan untuk bayar AC itu, untuk listriknya? Kalian gak usah mikir, pokoknya tenang aja. Doakan saja pondok kita ini, mudah-mudahan Allah berkahi semuanya. Sama sekali tidak ada niat kita untuk membebani kalian, tidak ada. Bahkan saya punya angan-angan ke majelis tinggi, saya sampaikan, pondok kita itu kalau semakin maju justru biayanya, iuran bulanannya bukan semakin naik tapi semakin nurun. Kalian harus tahu, sekarang 1.100.000, yang 100 kita nggak hitung karena 100 itu untuk laundry. Harus dipahami, 100.000 itu untuk laundry. Kalian iuran bukan berarti kalian membayar. Kalian ikut patungan, bukan membayar. Kalau kalian membayar, loh, ini perbedaannya. Kalau kalian membayar, saya ngajar, Ustadz Suhendra ngajar, Ustadz Enceng ngajar 5 orang atau 10 orang ngajar kalian. Kalian gaji 1 juta, bagi 3 bulan, bagi 1 bulan 1 juta kalian keluarkan, dibagi 30 hari, bagi berapa 10 orang kami dapat berapa coba? Itu 1 juta saja. Kita hitung-hitungan logika yuk. Kalian sudah pinter-pinter, harus sampai sana detailnya. Ini kita bicara masalah hitung-hitungan akal dengan non akal. Hitung-hitungan logika dengan Allah yang bisa merubah logika jadi tidak logik gitu. Tapi kalau dilogikakan tidak akan pernah sampai 1 juta dibagi 10 orang nih yang ngajar kalian, berarti per guru berapa? 100.000. Mau digaji 100.000 Ustadz Hambali sebulan? Ya. Yuk pakai logikanya. Berarti dibagi per hari 100.000 sebulan, kalau dibagi 30 hari berapa seharinya? Ayo 300 perak. Benar? Iya, 3.000. 3.000-an sekitar segitu. Mau nggak Pak Hambali digaji tiap hari ngajar 3.000? Yo, itu 1 juta ya. Belum kalian uang makan, ayo, belum diambil uang makan. Uang makan 450.000 dibagi 30 hari, berarti seharinya sekitar berapa? 15.000 kalau nggak salah. Coba, ayo. Uang makan 450, berarti sekali makan 5.000 rupiah kali ya.
Sekali makan tuh, pagi 5.000, siang 5.000, malam 5.000. Yuk, beli uduk berapa harganya? Uduk 5.000 dapat nasi doang kali, dapat kali nasi aja kali ya, belum termasuk apa-apa. Siangnya kalau pengen makan yang agak enakan dikit, ada sambal, ada ikan dan seterusnya, apa iya cukup? Enggak. Kalau pakai logika nggak nyampe hitungan kita. Tapi Allah punya hitungan matematika yang lain, keberkahan. Itulah iuran. Maka saya katakan, kalian tidak akan mampu membayar ilmu yang sudah ditransformasikan kepada kalian oleh guru-guru kalian. Tidak akan mampu membayar. Kenapa? Karena kalau dinominalkan segitu aja udah nggak masuk akal. 1 juta rupiah. Makanya niatkan ibadah. Kasih tahu kepada orang tua, Pak, Bu, Mah, ayah, bunda, niatkan biayain aku itu sedekah. Kalau mamah bayar aku ini ke pondok pesantren, yang aku terima ilmu tidak akan mampu papa mama bayar. Niatkan sedekah supaya niat sedekah itu supaya uang yang dikeluarkan berkembang jadi 700 kali lipat. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Satu kebaikan, 1 rupiah yang disedekahkan oleh orang tua kalian, walaupun itu iuran bulanan 1 juta, 1 juta nih, 1 juta sekarang kita hitung, berkembang menjadi 700 juta. Kenapa? Karena tadi ayatnya jelas. Ini dari ayat kaulnya kalamullah. Percaya tidak? Musyrik kalau nggak percaya. Ini kalamullah. Allah menyampaikan kekuatan sedekah melalui surat tadi, ayat tadi, matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah, di jalan Allah. Afwan Ustaz, fi sabilillah kan itu mah kami ini kan pelajar, ada dalilnya dari hadis. Ayo, apa? Kalau pelajar itu adalah fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Jelas konteksnya, tidak ada keraguan. Tinggal niatkan kepada kita, kepada orang tua kita, mah niatkan bayaran itu sedekah. Jangan niatkan ngapain kan udah bayar. Protes. Kalau kita memang tidak ada yang sempurna, betul. Tapi ketika kita protes, lihat dari sisi mana kita protes. Apakah itu membuahkan keberkahan atau justru akan membawa musibah? Kama salihabbatin ambatat sab'a sanabila. Dari 1 biji dzarrah, biji dzarrah itu biji yang terkecil, dzarrah, biji kecil ya. Perumpamaan orang berinfak nih, 1 biji kita tanam itu akan tumbuh pohon jadi 7 batang. Ambatat sab'a sanabila, 7. Wa fi kulli sumbulatin, dan di setiap cabangnya itu mi'atu habbah, menumbuhkan 100 biji. Berarti 1 dikali 700 sama dengan 700. Sekarang kalian infakkan ke Yapidah ini, iuran tuh 1 juta menjadi 700 juta. Kan kalian orang kaya tuh, berarti orang tua kalian jadi orang terkaya. Kenapa? Karena selalu beribadah setiap bulan sampai 700 infak tuh, 700 juta nggak tanggung-tanggung. Tepuk tangan. Kita pakai logika terus. Kalian kan, kita kan orang-orang yang berlogika, orang-orang yang sehat akalnya. Pun demikian, ketika kita sudah menjelaskan, apalah daya, maha benar netizen dengan segala komentarnya. Jadi orang tua kalian tuh kayak netizen. Ya itulah akhirnya maha benar netizen dengan segala komentarnya. Kalau Allah maha benar Allah dengan segala firmannya. Kalau netizen maha
yaitu kiasan, bukan beneran ya, salah maksudnya, kiasan saja. Jadi apapun itu kita terima dulu. Yang penting bagaimana kita menjauh dan menyaring. Saya ingin kalian menjadi jembatan informasi untuk orang tua kalian sendiri. Mau nggak? Mau nggak? Berikan penjelasan itu. AC sudah 1 PK, terus per asrama itu 1 AC. Kurang gimana lagi? Saya sudah sediakan itu colokan, 1 lagi itu untuk AC. Bila mana ada yang mau infak sedekah atau mau wakaf AC, atau kita punya dana lagi yang lebih besar, kita belikan lagi 1 AC. Jadi setiap asrama itu ada 2 AC, berarti ada 2 PK AC numpuk di situ. Kurang gimana lagi? Ini masalah betah dan tidak betah, supaya kalian tuh betah gitu. Ilmunya dari mana? Fasilitas mau diprotes, ada banyak sekali orang tua kalian yang protes. Masa AC-nya nggak dingin? Dari mana nggak dingin? Itu AC 1 PK baru 1 tahun, kita maintenance-nya juga. Itu untuk mengeluarkan, sekarang kita bahas AC seharga 240 juta, itu baru barangnya, belum instalasinya. Instalasinya beda lagi. Bahkan kemarin ada orang tua yang wakaf instalasi 1 kWh, itu bapaknya Bima apa ya? Bima apa ya? Hah? Bima Aditya? Bima Satria. Mana Bima Satria? Ayo berdiri. Mana Bima Satria? Silakan berdiri. Nah, udah duduk lagi. Kelas berapa ya? Hah? Kelas 3. Bima Satria, orang tuanya mewakafkan. Jadi saya lelang tuh KWH seharga 12 juta. Akhirnya ayahnya Bima Satria itu langsung kasih cash. Alhamdulillah. Itu tahun lalu. Tahun sekarang belum. Mana? Saya yakin orang tua kalian yang lebih daripada orang tuanya Bima itu masih banyak. Silahkan. Saya atas nama pribadi mengundang. Besok atas nama yayasan, nanti hari Ahad akan mengundang wali santri baru. Jadi wali santri baru saja yang kita undang. Kalau wali santri lama sudah pada paham. Ini yang belum wali santri baru. Nanti ketemu hari Ahad akan kami undang, akan saya jelaskan, dan akan saya buka wakaf AC. Silahkan yang mau wakaf AC, kasih tahu sama orang tuanya. Ayah jangan cuma ngomong doang. Sini biar aku betah di sini, tambah AC-nya 1 lagi. Nggak usah mikir-mikir. Di situ sudah ada colokannya tuh, tinggal nyolokin doang, jadi AC-nya. Amin ya robbal. Silahkan. Karena pondok pesantren ini butuh dibantu dan diperjuangkan. Punya siapa? Punya kalian. Punya siapa? Punya kami. Punya kita semua. Punya umat Islam pondok pesantren ini. Maka sudah sewajarnya kewajiban umat Islam untuk membantu. Bukan hanya pondok, guru-gurunya. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk membayar listrik AC, khusus listrik AC? Listrik AC setiap bulan kurang lebih itu 17 juta rupiah. Uangnya dari mana? Alhamdulillah uangnya tidak make uang SPP kalian. Gak ada dipakai SPP kalian yang 1 juta itu. Tadi kan sudah dihitung-hitung, gak nyampe. Sudahlah, kalian doakan saja ya pindah ini. Memang kita sedang belajar bersodakoh kepada kalian. Nah ini yang terbaik, kalian juga mengikuti bersodakoh. Tidak bisa ya kasih tahu orang tua untuk bersodakoh. Kalau cuma hanya 1 juta rupiah, apalagi semakin santri semakin banyak, akan saya turunkan lagi batas minimal, batas minimal yang logis
itu mencapai 800.000 nanti setiap bulannya. Itu sudah jadi angan-angan saya. Sampaikan, apa kita tidak memperjuangkan orang tua kalian? Kami sadar, saya juga sebagai orang tua, guru-guru yang duduk di sini juga punya anak. Seandainya itu terjadi, ya paling orang tua pengennya bayaran murah tapi fasilitas mewah. Kan begitu, bener nggak? Bayarnya murah, fasilitas mewah. Ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada. Ada barang, ada rupa, ada harga, ada kualitas. Orang sukses butuh proses, bukan banyak protes. Proses itu butuh perjuangan, bukan hanya sekedar lamunan. Lau kana al-ilmu yudraku bil munama kana yabqa fil bariyati jahilun. Seandainya ilmu hanya dicapai hanya dengan melamun saja, niscaya di dunia ini tidak akan ada orang yang bodoh, pintar semua. Orang gampang berilmu mah gampang, ngelamun aja pintar, kan nggak ada kayak gitu. Makanya jelas tadi disampaikan, pondok ini bukan pertama bukan hotel yang harus mewah segala-galanya. Kita nggak bisa. Kalau mau mewah sangat bisa, sesuaikan saja budgetnya, sesuaikan saja SPP-nya. Pasti mewah, mudah, ada harga, ada barang. Tapi ingat, di pondok pesantren ini sudah cukup dikatakan mewah dengan fasilitas AC, sementara di pondok-pondok yang lain tidak ada. Itu masalahnya. Pondok-pondok sekelas yang mungkin bayarannya jauh lebih mahal dari kita banyak. Cek, ada nggak AC-nya? Nggak ada, Ustaz. Dari mana saya tahu? Dari calon wali santri yang kemarin, yang sudah survei sana sini. Kemudian ketika masuk ke Yapida, ke Darul Rahmah ini, ngelihat fasilitas, ada AC, sekolah ber-AC, asrama ber-AC, bahasa berjalan, bahasa Arab, bahasa Inggris ada, kegiatan langsung dilihat. Jatuh hati kepada Yapida. Kenapa? Karena memang ada kelebihan-kelebihan yang kita tawarkan. Karena Darul Rahmah tampil beda untuk, karena Yapida la roiba, tidak ada keraguan Yapida itu, insya Allah. Dan kenapa la roiba itu melekat dengan Yapida, keraguan, tidak ada keraguan, karena Yapida Yayasan Pendidikan Islam Darul Rahmah, notabene-nya di situ kita masih ada anak-anak panti dan ada anak-anak yatim yang kita subsidi. Bukan hanya sekedar kalian. Kenapa dibilang? Yakinlah bahwa sedekah itu pasti akan membawa keberkahan, dilipat gandakan. Kalian itu yang tadi 1 juta, kalau di logikakan nggak masuk akal. Belum diambil makan, belum diambil biaya itu sewa lemari, biaya ranjang, terus biaya untuk listrik, air, AC, bukan AC nggak termasuk air, terus biaya untuk maintenance lingkungan, biaya apa lagi untuk ngegaji guru ketika kalian sekolah, belum untuk penanganan maintenance sekolah. Dari mana uangnya? Kalau cuma 1 juta rupiah tidak akan mampu sampai kapanpun itu membayar. Tapi dengan bersedekah, Allah akan punya ekonomi lain, tidak bisa dicerna oleh akal kita. Maka itu tajamkan niatnya. Pondok kita bukan hotel, tapi cukup dibilang mewah kalau dibanding dengan pondok pesantren yang lainnya. Tidak usah khawatir. Saya ini termasuk orang-orang yang suka survei. Dulu 3 tahun yang lalu saya sering survei bersama teman-teman majelis tinggi. Masuk ke pondok-pondok pesantren teman-teman, saya tanya uang pendaftaran berapa, SPP-nya berapa, terus fasilitasnya gimana. Kita kalau dibandingkan pondok-pondok di Bogor ini dengan yang lainnya, wallah, alumni kita sudah banyak sekali yang kuliah di luar negeri. Lihat pondok-pondok yang lain. Tidak usah ragu.
yang sudah jadi dokter banyak, yang jadi pilot juga banyak. Mau jadi apa kalian? Tidak usah sekolah di luar, mondok di pesantren Darul Rahmah, insya Allah jadi apa yang kalian inginkan. Ngapain jauh-jauh mondok ke sana ke sini, sekolah apalagi keluar dari akidah, rugi saya katakan. Alih-alih lulus kelas 3 lulus, iya SMP-nya lulus, pendidikan pesantrennya belum lulus. Tanya sama kakak kelas kalian yang duduk di depan nih, yang sudah gagah-gagah tuh cantik-cantik. Ini generasi bangsa yang akan datang. Mereka yang akan mendobrak dunia nanti. Kenapa? Ilmunya sudah mapan, sudah cukup, sudah selesai di Darul Rahmah. Apa kami tahan kalau sudah selesai mondok di Yapida? Enggak bakalan. Kamu sudah lulus, keluar, selesai sudah. Cari pengalaman di luar. Bila perlu kuliah di luar negeri, betul tidak? Lah kalau belum beres di pondok pesantren terus keluar, berarti kan su'ul khotimah. Saya katakan ke kelas 3 kemarin, kalian keluar dari pondok ini su'ul khotimah. Kenapa? Karena belum selesai sudah keluar. Iyalah, wong belum pernah merasakan jadi pengurus, belum pernah merasakan nanti apa itu Fathul Kutub, Taktis Kutub, Amaliyatut Tadris, belum pernah merasakan apa yang namanya itu nanti di keorganisasian, apa? Sidang-sidang, sidang pleno, sidang apa lagi? Komisi, sidang paripurna. Semua kalian dapatkan fasilitas itu hanya ada di pondok pesantren Darul Rahmah. Tidak mungkin ada di lembaga-lembaga yang lain. ADART, keorganisasian yang akan kalian jelang saat ini, akan kalian jelang lagi ketika kalian kuliah nanti. Cek di sekolah mana yang ada pendidikan organisasi sehebat di pondok pesantren Darul Rahmah. Silahkan cek. Usia saya 50 tahun, saya sudah ke pondok mana-mana saja. Sudah. Kami ini sudah siap dengan terpaan angin ribut sekalipun, terjangan ombak, kami ini sudah kuat. Basic Yapida itu dari tahun 85 atas nama yayasan. Pondok pesantren ini didirikan jauh sebelum Indonesia merdeka, masih zaman bambu runcing, PKI. Makanya kiai di sini kiai pertama, kiai kedua dibunuh. Tapi kiai ketiga, Kiai Haji Tubagus SM Basri yang bertahan dari Banten. Ditembak nggak mempan, dibacok nggak mempan. Kurang hebat apa ya Yapida? Diberondong nggak kena. Apalagi ustad-ustadnya tuh. Ustad-ustad dulu itu dibekali ilmu. Kalau saya bicara termasuk saya pribadi, saya merasakan karena saya masuk daripada sejarah itu. Ustad ini termasuk orang yang mengikuti sejarah karena dari tahun 89. Tanya Ustad Hambali. Nah, dulu namanya Repi Sopian. Repi Sopian itu pernah dipukulin orang sekampung, preman sekampung di Citerep. Tuh tanya Pak Hambali, sama preman dibacokin, digebukin pakai pedang, pakai bayonet, pakai trisula, pakai apalagi macem-macem. Alhamdulillah tidak apa-apa. Yapida udah gak gabah kayak Yapida. Atas izin Allah saya biasa-biasa saja, tidak satupun kulit terkelupas apalagi lecet. Mau kayak gitu? Jadi pendekar takwa. Makanya belajar silat yang benar. Dari situ awalnya, insya Allah. Jangan gegabah masalah TTKDH itu, silat TTKDH yang kalian pelajari. Suatu saat kan suka ada kalau yang mau tanding tuh, saya kasih air, ya kan? Ketika tanding, coba siapa sih musib. Saya tanya kamu ya, ketika sudah ini inilah dengan izin Allah, dengan wasilah air yang saya kasih, kekuatan itu ada dengan izin Allah. Asal jangan dibawa kencing, saya bilang. Gimana kamu? Pede nggak ngadepin orang? Pede habis. 10 orang kamu berani ngadepin? Berani.
Kurang apa ya Pida? Ilmu agamanya diberikan, ilmu ekonominya, ilmu matematikanya, fisikanya oleh guru-guru ahlinya, bukan guru abal-abal. S2, S1, kurang apa? Lembaga-lembaganya akreditasinya A unggul, kurang apa lagi? Salah satu lembaga terbaik di Kabupaten Bogor, betul tidak Ustaz Diki? Salah satu terbaik kan? Kurang apa lagi? Kalian mau delik apa tentang Yapida? Insya Allah guru-guru akan menjawab semuanya. Sampaikan kepada orang tua kita, harus bangga Pak Bu milih Yapida sebagai tujuan utama. Pelabuhan terakhir ketika kalian bingung nyari pondok pesantren, masuk ke Yapida, insya Allah berkah. Makanya sampai selesai kelas 3 ini, pengaruh apa segala alasannya pengen jadi pilot, nggak usah jauh-jauh di Yapida. Lulusan yang jadi pilot lulusan Yapida banyak. Pengen apa? Pengen bisa ngegambar, ngapain jauh-jauh? Kursus sekolah di Yapida yang benar, jebolan Yapida, desain grafis banyak, Ustaz Jimmy ada. Kurang apa lagi? Mau ditanya apa lagi? Insinyuran, pilot, pengusaha sukses ada, yang punya rumah makan banyak. Alumni Yapida itu tidak bisa dianggap remeh. Sekelas UI saja banyak ya kok yang masuk. Kata orang susah-susah, banyak alumni Yapida yang masuk UI. SMBTN atau apalah namanya itu, lewat jalur prestasi, banyak yang diterima jalur prestasi hanya karena menunjukkan sertifikat TTKKDH. Sertifikat apa? TTKKDH. Wah, ini orang pintar nih, direkrut. Yuk kita kembali ke akal kita lagi. Yang terakhir, ini saya sampaikan supaya kita paham semua tentang Yapida. Kalau umpamanya kalian diajak wirid masih malas-malesan, setiap malam Selasa waktu itu, khusus kepada anak-anak panti, sekarang kan disatukan di malam Jumat. Masih ada yang tidak mau wiridan, silakan, nanti akan kerasa oleh kalian sendiri manfaatnya. Jadi tidak sekarang, jangan diminta jawab sekarang manfaatnya, insya Allah nanti. Saya ingin jebolan Yapida dunianya dapat, akhiratnya dapat. Tidak boleh alumni Yapida jadi miskin ketika lulusan dari Yapida, tinggal di luar ternyata jadi miskin. Tidak ada alumni Yapida yang jadi miskin. Semuanya harus jadi orang kaya, tetapi Islamnya lebih kuat. Amin. Belajar yang rajin, belajar sampai tuntas. Faham? Ikuti tuh sampai kakak-kakak kalian bangga tuh pakai jas alma mater. Terus tadi nanti belum ada lagi, nanti apa, panggung gembira ya? Udah dijelang belum panggung gembira? Belum kan? Nanti belum ya? Belum. Ya. Nanti ada panggung gembira. Kita lihat kreasi kakak-kakak kalian. Saya minta OPD ini sekarang harus lebih agresif, lebih maksimal lagi. Jangan pernah ragu, berikan yang terbaik untuk adik-adik kelasnya. Jangan males-malesan. Yang putri, saya yakin yang putri jauh lebih hebat dengan yang putra. Tinggal ayo fastabiqul khairat. Sekarang yang putra sudah ada kepalanya Ustadz Zuhendra, yang putri ada kepalanya Ustazah Mulyana. Saya pengen tahu mana yang terbaik. Biarkan fastabiqul khairat. Malu kalau yang putri kalah Pak, karena yang putri jauh lebih banyak adatnya dibanding OPD putra. Awas, harus lebih hebat lagi. Siap? OPD putri siap? OPD putra siap? Buktikan. I need a proof. Nakfati bilhamdulillah. Baik, kita doa bersama-sama karena saya yang orator terakhir, dan setelah ini besok kalian sudah happy. Dulu sedikit ya, kemarin itu khutbatul aras 7 hari dulu, terus dirubah jadi 3 hari, sekarang dirubah jadi 2 hari. Kurang apa lagi?
Sisanya cuma suruh happy doang sama saya. Udah happy aja. Buka bazar-bazar kalian ulah apa namanya sadar? Apa? Gebiar ekskul, kelas meeting, udah happy semuanya pengurus OPD. Ambil tuh adonya. Wali kelas semuanya turun tangan, ngajar LKBB, nggak boleh siang, kepanasan. Cari waktu malam atau sore supaya enjoy. Jajanan banyak tuh, usaha suruh buka warung-warung silakan. Jajan semau-mau kalian, yang penting uangnya banyak aja. Setuju nggak? Baik, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dhunub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. حمد الشاكرين حمد النائمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك ولك العز ولك القدر ولك المعجزة كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين في الدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وزيادة في العلم ورغبة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. الله ربنا ربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم. اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم اجعل أولادنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعل أولادنا من عبادك المتقين. اللهم اجعل أولادنا من عبادك الفائزين في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع بين الناس وبين يا فداء. اللهم اجمع بين الناس وبين يا فداء. اللهم اجمع بين الناس وبين يا فداء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حسبي الله ما شاء الله قل هو الله لا إله إلا الله محمد رسول الله شاهد الله تقدير الله سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bareng sama-sama. Hasbi Allah masya Qul la ilaha illallah Muhammadur Rasul Syahid Allah takdirullah subhan la haula wa la quwwata illa billahil ali. Yang kompak, yang keras, satu lagi sekali lagi. Hasbi Allah masya Allah qul huwallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah syahidallah taqdirullah subhan
Acara yang terakhir, penutup. Marilah kita akhiri acara ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Nabila Sofyan. Saya Umi Kulsum. Mohon pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ketua Yayasan, Dewan Pengawas, Dewan Majelis Tinggi, Ummahatul Ma'had, beserta Dewan Guru, kami perkenankan meninggalkan gedung Multikarya Rahma. Terima kasih.